Pria ini bernama Karl Tanzler. Ia lahir di Jerman pada 8 Februari 1877. Ia berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1926. Saudara perempuannya sudah lebih dulu tinggal di Florida, dan di sanalah Karl juga menetap. Karl kemudian disusul oleh istrinya, Doris Shaver, dan 2 anak perempuan mereka. Namun, pada tahun 1927, ia meninggalkan keluarganya di Zephyr Hills ketika ia menerima pekerjaan sebagai teknisi radiologi di Rumah Sakit Angkatan Laut Amerika Serikat di Key West. Karl adalah orang yang sangat eksentrik. Selain mengaku-ngaku sebagai dokter dan bangsawan, Karl juga mengklaim sepanjang hidupnya ia mengalami berbagai penglihatan gaib. Dalam penglihatannya, Karl mengatakan bahwa bangsawan yang diklaim adalah leluhurnya, Kontes Anna Constantia von Cosel, menunjukkan wajah cinta sejatinya, seorang wanita eksotis berambut gelap. 3 tahun kemudian, seorang wanita keturunan Kuba Amerika bernama Maria Elena Milagro de Hoyos dibawa ke rumah sakit oleh ibunya untuk diperiksa. Karl langsung jatuh hati padanya dan mulai melibatkan dirinya sendiri dalam perawatannya, meskipun ia sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang penyakit yang dialami oleh Elena, tuberkulosis. Ia menyelundupkan peralatan medis mahal dari rumah sakit tempatnya bekerja ke rumah Elena dan mencoba berbagai ramuan serta ekstrak tanaman eksperimental untuk menyelamatkannya. Di akhir-akhir masa hidup Elena, Karl terus-menerus menyatakan cintanya kepada Elena dan memberikannya banyak hadiah serta perhatian. Namun, Elena tidak pernah membalas perasaan itu. Tidak heran mengingat Elena sebenarnya sudah menikah, meskipun suaminya meninggalkannya setelah ia mengalami keguguran. Terlepas dari semua upaya Karl, Elena akhirnya meninggal dunia karena penyakitnya pada 25 Oktober 1931. Karl kemudian membiayai pemakamannya dan dengan izin keluarga Elena, membangun sebuah makam yang cukup megah di pemakaman Key West. Keluarga Elena mungkin melihat ini sebagai bentuk kepedulian Karl terhadap Elena, dan mereka tidak menyadari bahwa hanya Karl yang memiliki kunci makam itu, sesuatu yang sebenarnya menjadi tujuannya saat membangun makam itu. Mereka juga tidak mengetahui bahwa Karl akan mengunjungi makam itu setiap malam, dan pastinya mereka tak pernah membayangkan bahwa pada suatu malam di bulan April 1933, Karl akan menyelinap ke makam itu, mengangkat jenazah Elena, kemudian membawanya pulang menggunakan gerobak. Tidak lama setelah membawa jasad Elena ke rumahnya, Karl memberitahu temannya kalau Elena akhirnya setuju untuk menikah dengannya. Temannya yang tahu kalau Elena sudah meninggal berpikir kalau Karl hanya bercanda, karena tidak seorang pun yang akan menduga bahwa saat itu Karl sedang merawat tubuh Elena. Ia menyambungkan kembali tulang-tulang Elena menggunakan kawat piano, memasangkan mata plastik di wajahnya, dan mengganti kulit yang membusuk dengan kain sutra yang direndam lilin dan plaster of Paris. Rambut yang rontok dari kepala Elena ia gunakan untuk membuat wig yang ia pasang ke jasad itu. Untuk mempertahankan bentuk tubuhnya, Karl mengisi rongga dadanya dengan kain. Ia juga mendandani tubuh itu dengan stocking, perhiasan, sarung tangan, serta parfum, dan Karl tidur bersama tubuh itu di ranjangnya. Hal ini berlangsung selama 7 tahun. Selama waktu ini, Karl juga mencoba untuk membuat sebuah pesawat terbang. Dia mengklaim bahwa dia akan menerbangkan pesawat itu untuk membawa Elena ke stratosfer, di mana radiasi pada ketinggian itu akan memulihkan Elena. Pada Oktober 1940, mulai berada rumor bahwa Karl melakukan hubungan seksual dengan jenazah Elena, sebuah tindakan nekrofilia. Rumor ini sampai ke telinga saudari Elena, Florinda, yang kemudian mendatangi rumah Karl. Di sanalah Florinda menemukan kenyataan yang mengerikan dan segera melaporkannya ke pihak berwenang. Karl kemudian ditangkap dan ditahan. Ia menjalani pemeriksaan kejiwaan dan dinyatakan waras serta mampu menjalani persidangan. Ia didakwa dengan pasal menerobos makam serta mengambil jenazah tanpa izin. Sidang awal digelar pada 9 Oktober 1940 di Pengadilan Monroe County, Key West, di mana Karl resmi dituntut. Namun selama persidangan, publik justru bersimpati padanya. Banyak yang menganggap Karl sebagai sosok romantis yang eksentrik. Bertahun-tahun setelah sidang, tepatnya pada tahun 1972, ditemukan bukti dari hasil autopsi bahwa Karl melakukan hubungan seksual dengan jasad Elena. Namun, karena bukti ini tidak disampaikan di persidangan pada tahun 1940, pengadilan tidak menuntut Karl atas tindakannya ini. Oleh karena itu juga, dakwaan terhadap Karl akhirnya dibatalkan, dan ia dibebaskan karena daluarsa penuntutan dari kasus menerobos makam dan mengambil jenazah sudah lewat saat proses pengadilan akan dimulai. Setelah ini, jenazah Elena dikembalikan ke pemakaman Key West dan dikuburkan di makam tak bertanda di lokasi rahasia untuk mencegah gangguan lebih lanjut dari Karl ataupun orang lain yang tertarik dengan kasus aneh ini. Pada tahun 1944, Karl pindah ke Pasco County, Florida, dan menulis autobiografinya yang diterbitkan pada tahun 1947. Ia tinggal tak jauh dari istrinya yang tetap membantu Karl di masa tuanya, terlepas dari perbuatan keji yang telah dilakukan Karl. Sayangnya, kesetiaan istrinya ini tidak menghentikan Karl untuk membuat boneka yang merepresentasikan Elena dengan ukuran yang persis dengan ukuran tubuh Elena. Karl hidup dengan boneka tersebut hingga kematiannya pada 3 Juli 1952.